Shalom Alem, selamat pagi Kak Ferim, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Lebih khusus buat sobat-sobat yang ada di Papua. Salam penginjilan, Papua milik Yahweh, Papua menyembah Yahweh, Papua mengenal nama Mesias yang asli dari Israel, yaitu Yeshua HaMashiach. Sobat-sobat, kembali di pagi hari ini dari kampung Anggaduber, ya, salah satu spot wisata terkenal di Kota Biak, ya. Saya menyampaikan kabar baik ini untuk saudara. Saudara, hari-hari ini banyak sekali para pengkhotbah mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan. Dan saya beri judul, kita dipilih untuk diselamatkan. Dipilih untuk diselamatkan. Di dalam Markus pasal 13 ayat 19 sampai 23, di sana mengatakan, sebab hari-hari itu akan menjadi kesukaran yang seperti itu belum pernah terjadi. Sedemikian sejak awal penciptaan yang telah Elohim ciptakan sampai sekarang, bahkan sama sekali tidak pernah terjadi. Dan jika Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk akan diselamatkan. Tetapi demi mereka yang terpilih, yaitu yang telah Dia pilih, Dia mempersingkat hari-hari itu. Dan di ayat yang 21, dan kemudian bila mana ada orang yang mengatakan kepadamu, lihatlah HaMashiach ada di sini, atau lihatlah di sana, jangan percaya. Sebab HaMashiach palsu dan nabi-nabi palsu akan bangkit dan akan memberikan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk menyesatkan, jika mungkin, bahkan mereka yang terpilih. Namun kamu waspadalah, lihatlah, aku sudah memperingatkan semua ini kepadamu. Seringkali kita dengar kata ini, kita adalah umat pilihan, kita adalah umat pilihan. Tapi siapakah sebenarnya yang Yeshua maksudkan dalam bagian firman Tuhan ini untuk kita semua? Ya, jelas sekali mereka adalah orang-orang Israel. Sebab Yeshua datang untuk orang-orang Israel dan untuk orang Israel yang sedang ada di luar dari Israel itu sendiri. Nah, di mana ayatnya? Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9, di sana mengatakan begini. Karena engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Elohimu. Yahweh Elohimu telah memilih engkau menjadi harta miliknya dari semua bangsa di muka bumi. Bukan karena kamu lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain, maka Yahweh telah menaruh kasih-Nya kepadamu dan menjatuhkan pilihan atas kamu. Karena kamu adalah yang terkecil dari segala bangsa. Ayat 8, sebaliknya karena Yahweh mengasihimu dan karena Dia memegang janji yang telah Dia ikrarkan kepada leluhurmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Oleh karena itu ketahuilah bahwa Yahweh Elohimu, Dialah Elohim. Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan bermurah hati kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang memelihara perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi. Lalu bagaimana dengan kita yang percaya kepada Yeshua? Jelas sekali, ketika kita percaya kepada Yeshua, maka kita juga menjadi bagian orang pilihan. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menjadi orang pilihan? Sebab Yeshua datang untuk bangsa Israel. Dan bagaimana supaya kita juga bisa menjadi orang pilihan? Sederhana. Kitab Ulangan tadi pasal 7 ayat 6 sampai 9 sudah menjelaskan dengan jelas syarat menjadi orang-orang pilihan. Yang pertama, harus percaya kepada Bapa Yahweh Elohim Israel. Itu saja. Kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Elohim Israel, maka saudara masuk dalam bilangan orang-orang pilihan. Akhirnya nanti di Ibrani mengatakan bahwa kita juga masuk dalam umat kudus, ya, bangsa Goy Kadosh, ya, dan juga masuk di dalamnya menjadi orang-orang pilihan. Yang pertama, percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Elohim yang menyelamatkan bangsa Israel, menebus bangsa Israel dari tanah Mesir. Begitupun juga yang turun dalam Yeshua untuk menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Jadi yang pertama, percaya kepada Bapa Yahweh. Yang kedua, percaya kepada Yeshua sebagai juru selamat, sebagai HaMashiach. Tanpa Yeshua, maka saudara tidak akan bisa masuk dalam bilangan orang-orang pilihan. Hanya Yeshua lah yang bisa membenarkan saudara dan saya. Semua kita dalam Yohanes pasal 7, jelas sekali Yeshua berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang benar-benar melakukan Torah. Di dalam Yeshua lah Torah itu digenapi. Sehingga ketika kita percaya kepada Yeshua, maka kita juga menjadi umat pilihan. Yang ketiga, kita melakukan perintah-perintahnya. Dari Kota Biak, dari kampung Anggaduber sini, saya mau kasih tahu bahwa saudara
melakukan perintahnya, itu adalah bagian di mana saudara mendapatkan posisi yang luar biasa di Samayim. Sebab Yesua mengajarkan kepada para muridnya, pada orang-orang Yahudi yang ada di situ, para ahli kitab, para orang-orang Farisi semua, siapa yang mengajarkan Torah dan melakukannya, dia mendapatkan tempat paling tinggi di Samayim. Tapi siapa yang tidak mengajarkan dan melakukannya, dia mendapatkan tempat yang paling rendah. Jadi yang ketiga, percaya atau melakukan perintah-perintahnya. Dan yang keempat, selalu setia berjaga-jaga. Selalu setia berjaga-jaga. Yesus berpesan kepada para muridnya, berjaga-jagalah supaya kamu kuat bertahan menghadapi situasi akhir zaman dan juga sanggup berdiri di hadapan kedatangan anak manusia nanti. Berjaga, membangun mesbah, berdoa, berpuasa, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan belajar Torah setiap saat. Saat bangsa Israel belajar Torah, maka langit bumi tidak lenyap. Saat semua umat Tuhan mau mempelajari Torah, maka bumi masih ada. Tapi ketika Torah tidak dipelajari, firman tidak dipelajari, maka itulah akhir dari segala-galanya. Jadi belajar Torah, biar kita pun masuk dalam umat pilihan yang Bapa Yesus selamatkan di akhir zaman. Kita harus bangga karena kita punya Bapa Yahweh Elohim Israel yang datang dalam Yesua untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan memberi kita Ruach Kodes untuk bisa melakukan perintah-perintahnya. Sehingga ke depan kita diselamatkan, kita memiliki posisi yang terbaik di dalam kerajaan Samayim. Haleluya, haleluya. Dari Kota Biak, saya menyampaikan kabar ini untuk saudara, dan biar Bapa Yahweh memberkati saudara. Salam penginjilan, Bapa yang memberkati. Amin.